Siapa sangka negeri sekaya Singapura lagi dilanda krisis hebat? Memasuki 2026, pemandangan mal di sana mulai sepi karena ribuan kafe dan toko retail kompak tutup. Guys, ini berita ngeri banget nih guys. Lu tahu nggak ada 3.000 restoran di Singapura yang sudah bangkrut dan jumlahnya bakal makin banyak lagi yang bangkrut karena setiap bulannya ada 250 restoran yang bangkrut di Singapura. Halo guys, negara tetangga kita saat ini sedang dilanda krisis ekonomi hebat. Ya, Singapura teman-teman salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara rupanya sedang mencapai titik paling rendah dalam perekonomian dan juga sejarahnya, di mana ribuan toko-toko usaha-usaha di Singapura ini gulung tikar akibat tekanan ekonomi dan juga krisis. Tentu hal ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi Indonesia, khususnya Batam yang memang berhadapan langsung dengan Singapura untuk menggait hati para konsumen dan juga berbagai brand-brand internasional. Saat ini Singapura sedang carut-marut teman-teman. Ribuan toko-toko terpaksa tutup. Dan sekali lagi teman-teman, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ini agar Indonesia bisa menggeser posisi Singapura sebagai negara maju di Asia Tenggara. Oke lah, mungkin Singapura punya backingan langsung Amerika karena ya Singapura kita yakin dan kita akui adalah anak emas dari Amerika. Karena kalau misalnya Singapura jatuh, maka pangkalan militer dari Amerika di Singapura juga bisa terancam. Tapi ya Amerika saat ini lagi sibuk-sibuknya perang dengan Eropa, dengan Venezuela, Rusia di Ukraina. Jadi nggak ada waktu kayaknya buat ngurusin Singapura saat ini. Alhasil ya ekonomi Singapura goyah. Apalagi Taiwan sekarang juga hampir teman-teman ya hampir diinvasi juga oleh Cina. Jadi perang dunia ketiga akan meruntuhkan ekonomi Singapura yang memang ini teman-teman berasal dari berbagai produk-produk luar negeri yang mampir di brand oleh Singapura. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara produsen yang memiliki sumber daya langsung akan lebih survive daripada Singapura yang memanfaatkan peraturan-peraturan ekspor impor yang harus masuk ke Singapura terlebih dahulu baru masuk ke kawasan-kawasan Asia Tenggara. Nah, kan kita bisa produksi tuh. Bahannya ada di Indonesia, pabriknya tinggal bikin. Jadi kita bakal bisa lebih survive daripada Singapura. Oke deh, kita bakal tengok dulu bagaimana ini negara adidaya, ya, negara yang maju, Singapura sekarang minta tolong, minta bantuan. Minta bantuannya ke siapa? Ke Indonesia, Bung. Wah, ini hebat banget. Berita baik buat kita semua. Kita simak dulu deh, teman-teman, informasi selengkapnya. Siapa sangka negeri sekaya Singapura lagi dilanda krisis hebat? Memasuki 2026, pemandangan mal di sana mulai sepi karena ribuan kafe dan toko retail kompak tutup. Bayangin aja, setiap bulan ada 300 bisnis yang menyerah karena sewa tempat yang makin tak masuk akal. Efeknya, warga Singapura sekarang punya hobi baru, belanja bulanan ke Batam. Daripada dompet kering di negeri sendiri, mereka lebih memilih menyeberang demi mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih manusiawi. Batam resmi jadi supermarket favorit warga Singapura sekarang. Fenomena ini memicu perbincangan hangat di Malaysia, khususnya Johor, yang merasa heran mengapa warga Singapura kini lebih memilih Batam. Menurut laporan CNA, dolar Singapura yang terlalu kuat justru mendorong warga Singapura untuk membelanjakan uang mereka di luar negeri. Singapura sudah bangkrut, miskin. 30.000 pekerja sudah di PHK, hampir 2.000-3.000 kuliner, toko-toko tutup di Singapura. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden Prabowo, pemimpin negara Indonesia. Menurutku Singapura ini bisa menjadi bangkrut miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena dihentikan pengeksporan bahan-bahan baku sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia ke Singapura. Singapura itu tidak ada air bersih. Dia harus beli ke Indonesia dan ke Malaysia. Sumber daya alam Singapura itu nol. Perusahaan yang ada di sana hanya perusahaan trading yang selalu memakai bahan baku dari luar, khususnya Indonesia yang dia pakai.
Contoh batu bara nikel, itu orang Singapura beli batu bara dari Indonesia dan diolah di perusahaan yang ada di Singapura. Sehingga setelah selesai diolah, itu semuanya orang-orang luar negeri membeli ke Singapura. Tapi Bapak Presiden Prabowo sudah menghentikan pengeksporan ke Singapura. Ya udahlah, jadi miskin lah mereka. Tak ada lagi Singapura Mahasakti. Tidak ada lagi bahasa Singapura Mahasakti, maha luar biasa, maha canggih, maha teratur. Tidak ada lagi. Sebab Singapura sudah bangkrut. Dan ini semuanya sudah diramalkan oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, yang kemarin itu sudah diramalkannya. Kalau 2029-2030 Singapura ini bangkrut. Ternyata sebelum 2030 ini sudah terjadi. Mantap Bapak Presiden Prabowo. Itu Indonesia itu sebenarnya kaya raya dengan sumber alamnya. Makanya kalian semuanya yang ada semuanya kalian masyarakat Indonesia jangan pernah katakan Indonesia miskin. Oke. Kalau tau gak sih, ada fenomena langka yang terjadi di Singapura. Tidak hanya banyak penutupan gerai-gerai retail, restoran, bahkan ribuan restoran tutup ya. Ya salah satunya diakibatkan oleh mahalnya biaya sewa di sana, apa segala macam. Katanya biaya sewanya aja hampir naik 50% gitu ya. Guys, ini berita ngeri banget nih guys. Lu tahu nggak ada 3.000 restoran di Singapura yang sudah bangkrut dan jumlahnya bakal makin banyak lagi yang bangkrut karena setiap bulannya ada 250 restoran yang bangkrut di Singapura. Food and beverage outlet closures in Singapore reached the highest level in nearly 20 years in 2024. Gila, ngeri banget nih, kok bisa ya? Makanya kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini karena Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kebangkrutan Singapura. So, ada kejutan apa sih dari Singapura sampai begitu banyak perusahaan yang bangkrut di sana? Makanya lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sesuai dengan prediksinya Lawrence Wong, Singapura berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah USA itu mundur dari peta perdagangan dunia. USA, Amerika Serikat, mundur dari posisinya sebagai polisi pelindung planet bumi. Dan Lawrence Wong udah berulang kali bilang bahwa Singapura akan masuk ke era yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan ini terbukti. Karena ternyata ya dalam 1 tahun terakhir udah lebih dari 3.000 restoran, spesifik nih, yang bangkrut di Singapura. Bahkan restoran Michelin Star ya, artinya restoran bergengsi aja banyak yang tutup guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu, Michelin Star itu adalah patokan untuk sebuah restoran dianggap sebagai restoran paling bonafit, paling bergengsi di dunia. Di Singapura ada begitu banyak Michelin Star restoran loh, dan ternyata banyak dari mereka yang bangkrut. Ini ngeri banget, karena kalau sampai Michelin Star restoran aja nggak bisa bertahan, apalagi yang kecil-kecil guys. Dan teman-teman udah tahu dong, Singapura itu terkenal banget dengan jajanan pinggir jalan atau hawkers, makanan kaki lima, dan banyak dari mereka yang udah berusia puluhan tahun bahkan menjadi makanan khas tradisional di Singapura. Selama beberapa generasi mereka juga nggak bisa survive, mereka terpaksa tutup guys. Salah satunya restoran favorit gua, Kaso, restoran paling enak kalau lo mau makan sop ikan guys. Anyway, kenapa sih restoran-restoran di Singapura banyak yang tutup? Ada 4 alasan yang kita catat guys di sini kenapa restoran ini tutup. Yang pertama adalah karena makin kesini makin banyak restoran juga yang buka di Singapura. Lo tau ya, ketika ekonomi suatu negara makin berat, makin nyungsep apa yang dilakukan oleh penduduknya karena kena PHK, mereka coba dagang kaki lima. Begitupun juga di Singapura guys. Banyak orang kena PHK karena banyak pabrik-pabrik penghematan, banyak kantor-kantor tutup, banyak perusahaan-perusahaan ganti pakai AI. Akibatnya orang-orang korban PHK ini berfantasi mereka bisa jadi pengusaha restoran yang handal, padahal seumur hidup aja belum pernah masak air. Tapi ya sudahlah, seperti di Indonesia, orang kena PHK besok buka cilok, orang kena PHK besok buka nasi goreng. Itu juga yang terjadi di Singapura. Jadi karena krisis ekonomi yang ada di Singapura, mereka kemudian berlomba-lomba buka usaha makanan. Dan apa yang terjadi? Kalau 10 tahun lalu cuma ada 17.200 ya bisnis restoran F&B di Singapura. Hari ini udah ada 23.600 bisnis F&B yang ada di Singapura. Atau kurang lebihnya begini guys, di Singapura itu ya setiap tahun ada 3.000 restoran yang tutup. Tapi pada saat yang sama ada 3.800 restoran yang buka.
buka. Jadi lu bayangin aja ya, namanya hukum supply and demand. Kalau makin banyak restoran yang buka, tapi kuenya segitu-segitu doang, lu tahu juga ya penduduk Singapura kan dikit, cuma 9 juta manusia guys. Nggak bertambah banyak, malah berkurang iya. Tapi jumlah restoran makin banyak, apa akibatnya? Ya mereka harus berebutan kue, berebut mulut orang yang sama. Akhirnya jangan heran juga kalau makin banyak restoran yang tutup di Singapura. Ya karena makin banyak orang yang buka, dan akibatnya makin banyak juga yang gak laku, makin banyak juga yang tutup karena kompetisinya makin ekstrim. Nah yang kedua guys, alasan yang kedua, ini sama kayak di Indonesia. Biaya hidup di Indonesia makin lama makin tinggi, makanya banyak buru-buru yang demonstrasi terus minta naik gaji. Nah begitupun yang terjadi di Singapura, biaya hidup makin lama makin tinggi, biaya sewa makin mahal, lu kalau tinggal di kos-kosan juga makin mahal, sewa apartemen makin mahal, begitupun lu kalau buka kios, lu sewa kios, sewa restoran buat kafe, itu juga uang sewa makin mahal. Gue punya kawan baik juga yang udah hampir 20 tahun lah buka usaha di Singapura, dia punya bar sama kafe, punya 3, sekarang udah tutup semua guys. Gue tanya kenapa? Ya wajar aja Ben, lu bayangin, gue punya tempat usaha cuma 50 meter persegi satu petak, harus bayar uang sewa 150 juta rupiah per bulan. Gue bilangin guys, ini dia punya kafe, luasnya cuma 50 meter persegi di Clarke Quay, dia harus bayar 150 juta rupiah per bulan, alias setara $12.000 Singapura. Tahun lalu, tahun ini uang sewanya udah naik jadi 200 juta rupiah per bulan, atau kurang lebih setara $15.000 Singapura. Dia harus bayar 200 juta rupiah per bulan dan dia nggak sanggup. Dan ternyata bukan cuma dia, karena ternyata tetangga dia yang di sebelah kiri dan kanannya juga sama-sama tutup, bangkrut, nggak sanggup lagi buat bayar uang sewa. Bahkan termasuk restoran legendaris yang namanya Kaso. Ya lu udah tau lah kalau makan sup ikan paling enak ya di Kaso di Singapura. Sekarang udah nggak ada. Padahal ini udah lebih dari 2 generasi bisnisnya loh. Ya sekarang mereka terpaksa harus tutup karena uang sewa di mana-mana di Singapura udah naik lebih dari 50%. Ya bahkan salah satu pengusaha restoran di sana juga udah bikin perhitungan. Kalau uang sewa naik 50%, termasuk si Kaso ya, dia itu udah bilang kalau uang sewa itu naik 50%, itu artinya dia harus jual 300 mangkuk lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Terus cari orang di mana yang mau makan 300 mangkok sehari? Gitu loh, nggak ada. Dan dia kalau disuruh naikin harga dia juga nggak mau karena dia nggak tega. Bisnis dia udah bertahun-tahun di situ, dia punya pelanggan tetap di situ karena dia tahu banyak customernya juga yang orang tua yang udah dari anak beranak makannya di sana, jadi udah legendaris lah. Kalau lu napak tilas makan di sana ya udah kayak memori lah, lu pasti nggak enak juga buat naikin harganya. Dan itu yang banyak yang terjadi, mereka udah nggak bisa lagi keep up dengan biaya hidup dan keep up dengan biaya sewa. Akibatnya mereka tutup. Singapura nih misalnya yang sangat bergantung pada pasokan gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, diperkirakan Singapura akan menghadapi krisis energi. Tapi, mengapa Singapura disebut akan menghadapi krisis energi? Mari kita hitung secara sederhana. Berdasarkan data tahun 2023, ekspor gas Indonesia ke Singapura mencapai 4,04 juta ton, dengan nilai sekitar 2,2 miliar US dollar. Secara persentase, konsumsi gas alam Singapura untuk sumber energi pembangkit listrik dan kebutuhan lainnya, sekitar 60%-nya itu merupakan pasokan dari Indonesia. Ini nih soalnya, Singapura membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga jual konsumsi di dalam negeri kita sendiri. Selain Singapura, seperti yang sudah disebutkan tadi, negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang juga menjadi konsumen utama gas Indonesia dipastikan akan merasakan dampaknya. Ekspor gas Indonesia ke negara-negara tersebut selama ini mencapai jutaan ton per tahun. Pada posisi lain, Malaysia meski punya sumber daya energi sendiri, namun tetap menjadikan pasokan energi dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Dan jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, negara-negara tadi harus segera mencari alternatif demi mencapai swasembada energi dalam waktu secepatnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa diambil Singapura dan negara-negara lainnya untuk menyiasati pasokan dari Indonesia. Pertama, mengimpor dari Australia. Mengingat Australia ini adalah negara pengekspor gas terbesar di dunia. Cuma yang jadi soal, harga gas Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan Australia. Lalu pilihan yang kedua, membangun infrastruktur baru yang tentunya akan butuh waktu yang lama. Maka jalan yang paling rasional adalah melakukan negosiasi ulang dengan Indonesia. Nah, sekarang, kalau melihat dari perspektif geopolitiknya,
Kebijakan ini tentunya memperkuat posisi Indonesia dong sebagai pemain utama dalam politik energi di kawasan. Dengan cadangan sumber daya yang melimpah dan teknologi energi yang terus berkembang, Indonesia bisa jadi aktor dominan dalam menentukan dinamika pasar energi regional. Ini sangat berdasar. Kenapa? Karena dalam strategi pertahanan modern, energi memegang peran kunci. Sejarah membuktikan bahwa negara yang menguasai sumber daya energi akan memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi dan pertahanan. Mari kita berkaca atas apa yang dilakukan Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Untuk menghadapi tekanan dari Uni Eropa, Rusia langsung memutus pasokan gas ke sejumlah negara Eropa sebagai taktik perlawanan. Nah, dengan kemandirian energi, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, yang berarti stabilitas nasional lebih terjamin dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Selain alasan untuk memberikan nilai tawar yang tinggi di kawasan regional, alasan kebutuhan dalam negeri itu adalah faktor utama. Seperti yang sudah disinggung tadi, pemerintah memproyeksikan bahwa kebutuhan gas domestik akan terus meningkat seiring dengan semakin pesatnya industrialisasi dan perkembangan sektor-sektor strategis lainnya, yang mana diperkirakan konsumsi gas domestik Indonesia akan mencapai 2.659 BBTUD atau British Thermal Unit per Day pada tahun 2034 nanti. Nah, ini tentunya memerlukan pemanfaatan gas secara optimal dan efisien. Jika kebijakan yang diambil Prabowo ini bisa optimal, Indonesia tidak hanya memperkokoh kedaulatan energi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam dinamika geopolitik energi di Asia. Ya, teman-teman, sudah kita lihat ya di mana krisis ekonomi sang negara kaya raya ternyata makin parah. Ya, kalau misalnya kita, teman-teman, orang Singapura punya uang misalnya $10 Singapura cuma dapat ya makan siang. Tapi kalau ke Batam bisa buat makan sekeluarga. Ya, logikanya orang Singapura itu yang punya uang ya pasti belanjanya ke Batam. Nah, yang masalah ini toko-toko yang ada di Singapura itu nggak mampu bayar sewa yang sangat gila mahal-mahal. Alhasil mereka bukanya itu ada di Batam. Nah, ini menarik teman-teman. Singapura yang sudah tidak mempunyai sumber daya alam, sudah perusahaan-perusahaan atau toko-tokonya pada tutup, sekarang rakyatnya juga teman-teman belanja keluar. Alhasil ya ini krisis ekonomi. Sedangkan Indonesia ini berkah luar biasa. Ya, kita lihat saja ini Singapura sampai kapan bisa bertahan. Apakah akan balik lagi jadi negara miskin? Nah, ya tentu kita nggak mau hal itu terjadi. Biar semuanya maju deh. Indonesia maju, Singapura maju. Tapi janganlah sombong-sombong kayak dulu. Nggak boleh lah. Apalagi menghina orang Indonesia seperti dulu nggak boleh. Gimana menurut kalian teman-teman? Ini peluang bagus kah? Atau mungkin Indonesia masih bisa meningkatkan ini kinerjanya agar Batam bisa melampaui Singapura? Tulis deh pendapat kalian atau saran nasihat buat pemerintah di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.